Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Kita masuk lagi setelah libur awal puasa ya. Ya, kemarin kita sudah menyelesaikan untuk materi turunan. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga ya, yaitu bab integral. Masih ini materi baru ya. Apakah itu integral? Belum kita mempelajari integral, kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan integral tak tentu atau anti turunan fungsi aljabar dan menganalisis sifat-sifatnya berdasarkan sifat-sifat turunan fungsi. Jadi dari kompetensi dasar ini ada hubungan erat antara turunan dan integral, namanya integral tak tentu. Jadi nanti integral tak tentu atau anti turunan itu ada hubungan yang sangat erat dengan turunan. Ya, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, itu tentang pengertian integral sebagai anti turunan. Apakah itu anti turunan? Ya, sebelum kita belajar integral, kita akan belajar apa itu anti turunan terlebih dahulu. Sebagai pembuka, di matematika itu ada banyak fungsi yang berpasangan dan merupakan operasi balikan atau operasi inverse. Contohnya penambahan dengan pengurangan, perkalian dengan pembagian, pemangkatan pangkat dengan akar, dimana operasi keduanya itu saling menghapus. Apa itu maksudnya saling menghapus? Nah, contohnya ini yang penambahan, ada X ditambah 3 lalu dikurangi 3, ini saling menghapus, habis nanti hasilnya tinggal X. Ya, contoh lagi yang perkalian dengan bagian, dikali 3 lalu dibagi 3, nanti nilainya juga tetap X. Ini di pangkat dan di akar, ini juga saling menghapus, nanti nilainya tinggal X saja. Ya, kemarin kita belajar tentang turunan. Apakah turunan itu juga ada pasangannya? Ya, ternyata turunan itu sebagai operasi juga ada pasangannya atau balikannya atau inverse-nya, nanti dinamakan dengan antiturunan. Dinamakan dengan antiturunan. Apakah antiturunan itu? Ya, secara definisi antiturunan didefinisikan seperti berikut. Kita mempunyai fungsi f besar dan f kecil. Apabila kita tahu nilai dari f kecil dan nilai f besar, maka f itu dinamakan antiturunan dari f kecil. Saya ulangi, f besar disebut suatu antiturunan dari f kecil pada interval I jika f besar diturunkan nilainya adalah f kecil untuk semua x dalam I. Nah, di sini tulis f aksen x sama dengan fx. Maksudnya adalah turunan dari f besar adalah f. Maksudnya seperti ini. Apabila kita mengetahui nilai fx, maka jika kita disuruh mencari nilai f, maka f itu adalah antiturunan jika turunan dari f besar ini adalah f kecil. Bingung ya?
Ya, dari apabila bingung kita masuk saja ke contoh. Contohnya pertanyaannya gini, carilah anti turunan dari fx sama dengan x pangkat 3. Ternyata ditanyakan fx sama dengan x pangkat 3, anti turunannya berapa? Maksud dari pertanyaan ini sebenarnya bisa kita tulis seperti ini. Carilah suatu fungsi yang turunannya adalah x, turunannya adalah fx sama dengan 4x pangkat 3. Jadi, anti turunan itu adalah suatu fungsi yang turunannya diketahui. Maksudnya gini pemasarannya, turunannya diketahui nih. Kita suruh mencari fungsinya. Nanti fungsinya itu disebut dengan anti turunan. Ya, apabila fungsinya yang kita cari adalah f, nanti tentu saja f itu nanti turunannya adalah f kecil. F besar aksen x nanti turunannya adalah fx atau 4x pangkat 3. Kita harus mencari suatu fungsi yang turunannya adalah 4x pangkat 3. Nah, kemarin kita sudah berpengalaman tentang turunan ya. Jadi dari pengalaman kita mengetahui bahwa fungsi yang dimaksud itu adalah adalah x pangkat 4. Kenapa? Karena turunan dari x pangkat 4 adalah 4x pangkat 3. Jadi kita tahu bahwa anti turunan dari 4x pangkat 3 adalah x pangkat 4. Karena x pangkat 4 apabila kita turunkan adalah 4x pangkat 3. Itulah yang disebut dengan anti turunan. Anti turunan itu mencari suatu fungsi yang turunannya sudah diketahui. Nah, mungkin secara singkat kita memikirkan bahwa ternyata gini Pak, ternyata apabila nanti x pangkat 4-nya kita tambah suatu konstanta, contohnya 2, ini kan juga turunannya adalah 4x pangkat 3, karena 2 turunannya juga 0. Kalau kita tambah dengan 100, nanti turunannya juga 4x pangkat 3. Jadi kita bisa menyimpulkan x pangkat 4, x pangkat 4 plus 2, juga x pangkat 4 plus 100 itu adalah keluarga atau kumpulan-kumpulan dari anti turunan 4x pangkat 3. Ya, jawaban itu memang benar. Karena secara umum kita bisa menyimpulkan bahwa keluarganya itu bisa kita tulis seperti ini. Fx sama dengan x pangkat 4 plus c, dengan c adalah sembarang konstanta. Sembarang konstanta itu mungkin 2, mungkin 100, 1000, 100.000. Nah, itu juga nanti turunannya tetap 4x pangkat 3. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan apabila nanti kita tambahi dengan C, nanti kita akan mendapatkan seluruh anggota atau kumpulan dari anti turunannya. Seluruh anggota atau keluarga anti turunan ini disebut dengan anti turunan umum. Jadi nanti kalau ditanya anti turunan umum, kita tinggal menulis suatu fungsi yang diturunkan dapat di hari pertanyaan tadi, ditambah dengan C, dengan menambahkan C, itu nanti disebut dengan anti turunan umum. Untuk memperjelas, kita masuk ke contoh 1.2. Nah, 1.2 nanti pertanyaannya seperti ini. Carilah anti turunan umum. Ada kata-kata anti turunan umum.
Kalau ada kata-kata anti turunan umum, nanti tinggal ditambah dengan C dari fungsi X pangkat 2. Nah, maksudnya adalah kita tahu fungsinya adalah X pangkat 2. Lalu kita akan mencari suatu fungsi yang turunannya adalah X pangkat 2. Jadi kita akan mencari F besar yang apabila diturunkan hasilnya adalah X pangkat 2. Apakah itu X pangkat 3? Bukan ya. Kenapa? Karena turunan X pangkat 2 adalah 3X kuadrat, ada 3-nya, sementara pertanyaannya hanya X pangkat 2. Namun hal ini mencantumkan kita untuk, ya karena X pangkat 2 tinggal kita tambah 1/3 saja di depannya. Jadi kalau dikalikan 3X kuadrat. Ya, itu benar. Apabila nanti diturunkan seperti X pangkat 3, nanti adalah X kuadrat. Jadi anti turunan umum dari Fx sama dengan X kuadrat adalah Fe sama dengan 1/3 X pangkat 3 ditambah dengan C. Inilah yang disebut dengan anti turunan umum. Kenapa? Karena kalau ini kita turunkan, hasilnya adalah X kuadrat. Sudah memahami ya itu apa anti turunan? Ya, anti turunan itu suatu fungsi apabila kita turunkan, maka nilainya adalah fungsi yang diketahui tadi.